Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Hai, halo. Salam jumpa pendengar setia Radio Konata di channel 100,6 FM. Kali ini, selama 1 jam akan bertemu dengan SD Negeri Sumber 4 nomor 198 Surakarta. Bagaimana kabar pendengar setia Konata? Semoga sehat selalu ya. Pendengar yang budiman, perkenalkan saya menyapa dulu ya. Halo anak-anak di luar sana, apa kabar? Lama kita tidak jumpa. Kami guru-guru merindukan kalian, anak-anak yang kami sayangi. Apa kabar juga orang tua dan juga pendengar setia Konata? Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Maya dari SD Negeri Sumber 4 Surakarta. Selama 60 menit ke depan, kita akan stay bersama SD Negeri Sumber 4 Surakarta. Bagi yang belum pernah tahu, sedikit kami sampaikan tentang SD Negeri Sumber 4 Surakarta, terletak di wilayah Kecamatan Banjarsari, tepatnya di Jalan Kahuripan Utama nomor 1 RT 01 RW 12 Sumber Surakarta. SD Negeri Sumber 4 di bawah bimbingan Bapak Sukimin Sarjana Pendidikan sebagai kepala sekolah. Pendengar yang budiman, SD Negeri Sumber 4 selalu aktif dalam segala macam kegiatan, baik kompetisi maupun apresiasi, seperti O2SN, FLS2N, MAPSI, juga
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kota Surakarta seperti Solo Menari. Di bidang olahraga, kita juga pernah mengikuti kompetisi seperti tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, dan atletik. Pendengar yang budiman, mari kita stay tune di 100,6 FM Radio Konata bersama kami SD Negeri Sumber 4 Surakarta dengan host Mr. Rahmat, Bu Narni, Bu Suci, Bu Endang, juga Bu Siti Marhamah yang akan menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada kalian semua. Sebagai sajian pembuka, kami akan sajikan Mares SD Negeri Sumber 4 bersama host Mr. Rahmat. Selamat mendengarkan dan stay tune di 100,6 FM Radio Konata. Cahayalah SD Negeri Sumber 4, pencipta generasi harapan bangsa. Semangat membara kejar cita-cita, meraih prestasi berwawasan global, dilandasi nilai budaya luhur, cerdas serta terampil berakhlak mulia demi masa depan sejahtera. Jayalah SD Negeri Sumber 4. Jayalah SD Negeri Sumber 4, pencipta generasi harapan bangsa. Semangat membara kejar cita-cita, meraih prestasi berwawasan global, dilandasi nilai budaya luhur, cerdas serta terampil berakhlak mulia demi masa depan sejahtera. Jayalah SD Negeri Sumber 4. Sahabat setia Konata, demikian tadi Mares SD Negeri Sumber 4 yang telah dibawakan oleh siswa-siswi SD Negeri Sumber 4 dengan pemain gitar Mr. Rahmat. Sekarang kita memasuki pembelajaran penjas yang akan dipandu oleh Ibu Endang selaku guru olahraga SD Negeri Sumber 4. Tetap stay tune di 100,6 FM Radio Konata. Sumber 4. Assalamualaikum. Halo anak-anakku yang hebat dan seluruh pendengar serta penikmat Radio Konata. Senang sekali bisa menyapa kalian semua di acara ini. Ibu berharap kalian tetap sehat dan bugar meski dalam suasana pandemi. Selamat bertemu dengan Ibu Endang dari SD Negeri Sumber 4 yang akan memandu kalian saat ini untuk mendengarkan materi peningkatan kebugaran jasmani di masa pandemi. Anak-anakku dan semua pendengar Radio Konata, kali ini kita akan belajar tentang cara meningkatkan kebugaran jasmani di masa pandemi. Serasa menjenuhkan sekali ya. Selama masa pandemi ini kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, tidak bisa bertemu dengan bebas
dengan ibu bapak dan ibu guru di sekolah. Tapi sabar ya anak-anak, kita berdoa supaya masa pandemi ini segera berlalu dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Anak-anak semua, apa yang kita utamakan di masa pandemi ini? Yang harus kita jaga dan perlu kita utamakan adalah meningkatkan imun dan iman. Insya Allah dengan cara ini kita akan terhindar dari virus COVID-19. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan imun? Kita akan bahas ya bareng-bareng. Meningkatkan imun bisa kita lakukan dengan cara meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, mengapa ya kok harus ditingkatkan kebugaran jasmaninya? Kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Nah, anak-anak, apa saja unsur yang mendukung kebugaran jasmani? Sebetulnya banyak sekali ya unsur kebugaran jasmani itu, antara lain daya tahan, kekuatan, kecepatan, kemudian keseimbangan, kelentukan, dan masih banyak lagi. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang daya tahan. Apa ya sebenarnya arti dari daya tahan itu? Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Daya tahan itu dibagi menjadi dua, yaitu daya tahan otot dan daya tahan jantung paru. Daya tahan jantung paru artinya kemampuan jantung menyerap oksigen dengan maksimal dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Semakin baik penyerapan oksigen, tentu jantung akan semakin baik pula daya tahan seseorang. Kira-kira apa saja ya latihan daya tahan yang bisa kalian lakukan? Anak-anak, kalian bisa melakukan latihan daya tahan dengan cara yang murah dan mudah. Misalnya dengan cara jogging atau lari pelan-pelan. Lari pelan atau jogging bisa dilakukan dalam waktu tertentu dan dalam jarak tertentu pula, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Atau bisa juga kalian melakukan latihan yang sifatnya permainan yang cukup menyenangkan, yang biasa dilakukan oleh anak-anak seumur kalian, yaitu lompat tali. Kalian bisa melakukan latihan ini bersama teman-temanmu, tetapi ingat ya, jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah dicanangkan kepada kita semua, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dengan latihan yang sederhana itu, kita akan meningkatkan daya tahan. Semakin baik daya tahan tubuh kita, juga akan semakin baik pertahanan kita terhadap semua jenis penyakit. Unsur kebugaran yang kedua yaitu kekuatan. Apa ya kekuatan itu? Kekuatan itu artinya kemampuan otot dalam menerima beban dalam waktu tertentu. Latihan untuk kekuatan bisa dilatih dengan melakukan beberapa gerakan yang juga sangat murah. Kalian bisa melakukannya dengan cara melakukan latihan push up. Push up adalah gerakan yang melatih kekuatan otot bahu dan dada. Selain gerakan push up, kalian juga bisa melakukan gerakan pull up. Gerakan pull up yaitu gerakan menggantungkan tubuh pada palang tunggal. Latihan ini dilakukan untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Selanjutnya adalah latihan dengan cara melakukan gerakan sit up. Latihan sit up dilakukan untuk melatih kekuatan otot perut.
Tahu kan bagaimana cara melakukan gerakan sit up? Kalian bisa melakukannya dengan dibantu oleh adikmu atau kakakmu. Caranya dengan cara sikap awal telentang, kemudian untuk perempuan ditekuk lututnya, kemudian bangun, kemudian tidur lagi, bangun, kemudian tidur lagi, hingga otot perut terasa tertarik. Nah, mudah kan anak-anak? Latihan tanpa menggunakan alat dan sangat mudah dilakukan serta murah tanpa menggunakan biaya sedikit pun. Kalian harus melakukannya secara rutin, meskipun hanya sebentar, setiap hari kalian harus melakukannya supaya meningkatkan daya tahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga. Unsur kebugaran jasmani yang ketiga adalah latihan kecepatan. Apa toh kecepatan itu? Apakah kalian sudah memahaminya? Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat mungkin. Bentuk latihan ini bisa dilakukan dengan gerakan yang sangat mudah loh. Apa ya yang mudah itu? Bentuk latihan ini bisa dilakukan dengan gerakan lari cepat. Apakah kalian masih ingat apa nama lain dari lari cepat? Nama lain dari lari cepat adalah sprint. Nah, anak-anak, di samping melakukan sprint untuk kecepatan ini, kalian juga bisa loh melakukan latihan yang bentuk sifatnya adalah permainan. Misalnya, kalian siapkan 5 sampai 10 bola. Kemudian berikan jarak 10 meter. Nah, kalian akan memindahkan bola satu demi satu ke depan, kemudian ambil lagi, taruh lagi, ambil lagi sampai 10 bola terpindahkan. Sebetulnya masih banyak lagi loh unsur kebugaran jasmani lainnya yang perlu kita pelajari, tapi karena waktunya hanya sedikit, kita bahas 3 macam dulu ya. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Nah, anak-anak dan pendengar Radio Konata, demikian tadi penjelasan kita tentang kebugaran jasmani. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kebugaran, utamanya di masa pandemi ini. Jangan lupa saran Bu Endang, anak-anak harus selalu semangat, selalu rajin, dan anak-anak jangan lupa selalu melakukan olahraga dengan teratur. Biasakan kebiasaan menjaga kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh secara rutin. Anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa selalu berdoa. Iman kita harus selalu dijaga agar supaya kita tetap dekat dengan Allah dan Allah akan senantiasa melindungi kita dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Konata, demikian tadi pembelajaran dari Ibu Endang selaku guru olahraga di SD Negeri Sumber 4 tentang kebugaran dan bagaimana menjaga imun kita supaya badan kita tetap sehat, tetap fit, dan tetap bugar, sehingga terhindar dari segala macam penyakit. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembelajaran di kelas 2 bersama pemandu kita, Ibu Narni. Tetap stay tune di 100,6 FM Radio Konata. Hai, apa kabar pendengar setia Radio Konata? Perkenalkan, nama saya Bu Narni. Pembelajaran kita kali ini, Bu Narni akan menyampaikan materi kelas 2 dengan tema Hidup Sehat dan Bersih. Kita semua tahu bahwa dunia saat ini
sedang dilanda wabah virus corona. Kondisi ini memaksa kita untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kebersihan merupakan satu hal yang penting dan harus selalu kita jaga agar lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan terbebas dari berbagai macam penyakit. Kebersihan tidak hanya dilakukan di rumah saja, melainkan di semua tempat yang kita tempati, seperti sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Adapun cara untuk menjaga kebersihan diri antara lain yang pertama adalah selalu mandi teratur 2 kali sehari. Yang kedua, gunakan deodoran. Yang ketiga, jaga kebersihan gigi dan mulut agar gigi kita selalu bersih dan nafas kita tidak bau, sehingga orang yang di sekitar kita tidak merasa terganggu ketika sedang berbicara dengan kita. Yang keempat, jangan lupa selalu rajin cuci tangan supaya kuman-kuman yang menempel di tangan bisa mati. Yang kelima adalah cuci pakaian yang kotor karena tubuh kita seharian mengeluarkan keringat dan banyak debu serta kuman yang menempel. Yang keenam, tidur yang cukup sehingga badan kita tidak kelelahan dan cukup mengembalikan energi yang telah hilang karena seharian kita telah banyak melakukan aktivitas. Selain menjaga kebersihan diri, kita juga perlu menjaga kebersihan lingkungan rumah, sehingga kita bisa merasakan kenyamanan saat tinggal di dalamnya. Rumah yang sehat adalah rumah yang selalu bersih dan bebas dari sampah yang berserakan. Adapun ciri-ciri rumah yang sehat itu antara lain adalah yang pertama, memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga tidak terasa pengap dan lembab. Yang kedua, cukup pencahayaan. Yang ketiga, dikelilingi pepohonan. Kita tahu rumah yang banyak pohon, banyak tanaman itu akan menciptakan suasana udara yang sejuk, segar, meskipun cuaca di luar itu sangat terik. Yang keempat, memiliki pembuangan sampah yang baik supaya tidak banyak sampah yang tercecer. Yang kelima, air bersih dan jernih karena kita membutuhkan air bersih untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang keenam, bebas jamur dan binatang penular penyakit seperti tikus, lalat, dan kecoa. Pendengar Radio Konata yang budiman, selain menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan rumah, kita juga perlu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Langkah pertama yang perlu kita ambil adalah memisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Sampah ini dapat kita manfaatkan sebagai pupuk kompos, sehingga bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Adapun yang dimaksud dengan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat hancur dengan sendirinya. Maka sampah ini dapat dibersihkan dengan
membakarnya atau mendaur ulang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Langkah yang kedua adalah dengan memelihara kesehatan lingkungan. Adapun cara yang dapat kita lakukan sebagai berikut. 1. Tidak mencemari lingkungan air dengan tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sehingga polusi udara dapat kita hindari. Yang ketiga, mengolah tanah sebagaimana mestinya, seperti menggunakan pupuk alami dan sebisa mungkin hindari penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Jangan biarkan tanah gersang karena hal ini akan menimbulkan bencana banjir maupun tanah longsor. Tujuan dari pemeliharaan kesehatan lingkungan ini adalah untuk mengurangi pemanasan global dengan melakukan reboisasi di sekitar lingkungan kita. Nah, pendengar Konata yang budiman, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para pendengar setia Konata. Sebelum kita sudahi materi ini, Bu Nani akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Membuang Sampah. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sahabat setia Konata, setelah kita mendengarkan pembelajaran dari kelas 2 tentang kebersihan, yaitu kebersihan halaman yang harus tetap dijaga, membuang sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan yang bersih, sejuk, dan segar. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran di kelas 4 bersama Ibu Suci. Tetap stay tune di 100,6 FM Radio Konata. Sahabat Konata yang budiman, anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Anak-anakku, kita tidak lupa mengucapkan syukur karena kita masih diberi kesehatan untuk menikmati keindahan alam kita.
Mengapa kalian bisa melihat benda di sekitar kalian? Iya, karena masih ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, apa yang terjadi anak-anakku? Iya, kalau tidak ada cahaya, maka di sekitar kita akan menjadi gelap. Kalian masih ingat pelajaran yang telah kita lewati? Ya. Marilah kita ingat lagi pelajaran kita. Kelas 4, tema 5, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Kalian masih ingat sifat-sifat cahaya? Ya. 1. Cahaya merambat lurus. Yang kedua, masih ingat? Cahaya menembus benda bening, betul. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Dari sekian sifat cahaya, kemarin kita sudah melakukan percobaan tentang sifat cahaya, bahwa cahaya merambat lurus. Untuk kesempatan ini, Ibu ingin melakukan kegiatan bersama kalian dari rumah untuk membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat dapat menembus benda bening. Apakah semua benda itu dapat tembus cahaya? Ya, marilah kita lakukan percobaan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Alat-alat yang kita gunakan yaitu 1. Gelas bening atau toples kaca. 2. Mika. 3. Plastik bening. 4. Air jernih. 5. Kertas tebal. 6. Kayu. Ya, itu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kalian dapat temukan bahannya di sekitar kalian. Jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Kalau sudah kita siapkan bahannya, mari kita mulai percobaan kita. Yang pertama, letakkan kertas putih sebagai layar di depan. Kedua, kita ambil gelas yang telah kita isi dengan air jernih. Letakkan di depan layar kertas. Yang ketiga, kita ambil lampu senter. Kemudian kita nyalakan lampu senter ke arah gelas yang berisi air tadi, mengarah ke layar kertas. Nah, kalian lihat apa yang terjadi pada layar kertas. Kalau sudah, kalian ganti gelas tadi dengan bahan-bahan yang lain yang sudah kalian siapkan. Seperti mika. Kalian ganti dengan mika, kamu amati hasilnya satu persatu dan dicatat di buku kalian. Setelah mika, ganti lagi dengan plastik bening. Dan masih sama
dengan mengarahkan lampu senter ke arah layar kertas. Yang keempat, kita ganti dengan kertas tebal. Yang kelima, dengan kayu. Kalau sudah kalian praktekkan semua, kalian amati, kalian catat hasilnya. Marilah kita mengambil kesimpulan. Bagaimana dengan bayangan yang terjadi pada layar? Ya, apakah semua benda dapat menembus benda? Apa yang kalian lihat? Adakah bayangan lampu senter yang kalian lihat? Mengapa hal itu terjadi? Nah, marilah kita mengambil kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Karena sifat cahaya yang dapat menembus benda bening, maka pada layar kertas akan terbentuk bayangan lampu senter atau cahaya lampu senter. Hal itu terjadi karena lampu senter dapat menembus benda bening. Contoh benda bening tadi, ya, gelas, mika, plastik bening, betul. Sedangkan untuk kayu dan kertas tebal, mengapa lampu senter tidak bisa menembus benda-benda tersebut? Karena kayu dan kertas tebal itu merupakan benda gelap, jadi tidak bisa ditembus oleh cahaya. Ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Nah, kalau kalian sudah jelas, jadi dapat kita simpulkan bahwa benda yang dapat ditembus oleh cahaya adalah benda bening, seperti gelas bening, air jernih, kaca bening, plastik bening, dan sebagainya. Sedangkan untuk benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Contoh benda gelap tadi, kayu, kertas tebal. Nah, bagaimana dengan percobaan kalian? Apakah bisa? Apakah mengalami kesulitan? Ya. Kalau tidak, ya, tugas kalian, kamu ulangi percobaan tersebut bersama orang tua kalian di rumah. Nah, hasilnya nanti ditulis di buku tulis kalian. Ya, jangan lupa tetap belajar dari rumah. Sekian dulu anak-anak, nanti kita bisa berjumpa pada lain kesempatan. Sahabat setia Konata,
Setelah kita mendengarkan pembelajaran dari kelas 5 tentang cahaya, sekarang kita akan mendengarkan teman kita bercerita. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, nama saya Putri Cahyaning Ratri, kelas 5 nomor absen 19. Saya dari sekolahan SD Negeri Sumber 4. Di sini saya ingin menceritakan tentang rindu akan sekolah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bu gurunya di mana? Oh, ternyata hanya pikiranku saja. Kapan ya itu terjadi? Aku sangat rindu mereka. Setiap malam aku hanya melihat ke langit, melihat hujan yang turun ke tanah. Aku ingin seperti hujan yang selalu bersama, entah itu suka dan maupun duka, jatuh pun bersama. Tiba-tiba ada suara tik 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 tik. Wah, ada hujan. Mendengar itu, aku langsung bergegas ke kamar, memakai selimut, mengambil HP dan melihat chat di grup WA kelas yang isinya tugas rumah dan video pembelajaran melulu. Setelah itu, kemudian aku matikan HP dan merenung di kamar. Aku sebenarnya rindu terhadap sekolah, bisa melihat teman-teman, Pak Guru dan Bu Guru. Tapi apa dayaku, karena pandemi COVID-19 aku harus mematuhi anjuran dari sekolah untuk belajar di dalam rumah. Hari demi hari berlalu. Saat pagi aku hanya berkata, sekarang setinggi-tingginya orang, sehebatnya orang mampu dikalahkan oleh benda kecil yang tak terlihat, yaitu virus corona. Supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, tetap di rumah jika tidak ada kepentingan, selalu jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer. Ayo semuanya kita saling bekerja sama untuk mengikuti anjuran protokol kesehatan ini. Semoga dengan bertepatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini, kita juga merdeka akan virus COVID-19 ini jika kita saling bersama. Ayo Indonesiaku, kita bisa lawan virus ini. Semangat 45. Kita harus yakin virus ini akan sirna. Sahabat Konata yang budiman, demikian tadi sajian dari siswa kami Putri yang sudah bercerita tentang rindunya akan sekolah. Seperti kalian, Ibu Maya percaya kalian juga rindu akan sekolah. Kita bisa berkumpul bersama di sekolah, bisa belajar bersama di sekolah. Selanjutnya stay tune lagi kita pada pembelajaran agama Islam bersama Ibu Siti Marhamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana anak-anak kabarnya pada sore hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Nah, pada sore hari ini Ibu akan memberi pelajaran tentang iman kepada malaikat, ya. Rukun iman, yaitu rukun iman kepada malaikat. Malaikat itu jumlahnya ada berapa? 10. Nah, supaya kita bisa menghafal dengan baik, mari kita sambil nyanyikan, ya. Hitungan 3 kali mulai. 1, 2, 3. 10 malaikat harus kita imani. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail bagi rizki. 10 malaikat harus kita imani. Israfil tiup sangkakala, Israel cabut nyawa. Munkar
selesai pelajaran tentang rukun iman, yaitu iman kepada malaikat, kita lanjutkan dengan pelajaran tentang wudhu ya, supaya anak-anak bisa menghafalkan dengan baik. Mari kita peragakan dengan tepuk, yaitu judulnya tepuk wudhu. 1, 2, 3, tepuk wudhu. Baca basmalah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Alhamdulillah. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Konata, selanjutnya kita akan ikuti pembelajaran dari kelas 6, yaitu tentang keterampilan bagaimana memanfaatkan barang bekas. Halo sahabat Konata. Hai. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Agar lebih semangat, mari kita beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Yes. Pada pertemuan ini Bunda mengajak kalian untuk membuat kerajinan tangan dari botol bekas. Sebelumnya, perhatikan dulu penjelasan dari Bunda. Kerajinan tangan dari botol bekas. Botol bekas menjadi salah satu jenis sampah yang sangat banyak berserakan di lingkungan. Bahkan, botol menjadi jenis sampah yang mungkin jumlahnya paling banyak di dunia saat ini. Betul anak-anak? Betul. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mencari botol bekas sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan tangan yang menarik. Karena bahannya yang terbuat dari plastik dan memiliki banyak ukuran, botol menjadi barang bekas yang cukup populer untuk dijadikan sebagai kerajinan tangan. Karena botol bekas mudah untuk dibentuk dan dikreasikan menjadi karya seni atau barang praktis yang bernilai tinggi. Daripada penasaran, inilah 3 kerajinan tangan yang bisa diciptakan dari bahan botol bekas. 1. Bisa dijadikan sebagai pot untuk tanaman hias. 2. Bisa kita jadikan sebagai tempat penyangga charger ponsel. 3. Bisa kita gunakan sebagai wadah untuk alat tulis. Pada saat ini, Ibu akan membahas untuk membuat kerajinan tangan dari botol bekas untuk membuat tanaman hias. Bahan dan alat yang perlu kita gunakan untuk membuat pot hias dari botol plastik bekas yang lucu dan unik. Alatnya botol minuman plastik bekas, pisau pemotong, pensil gambar, cat akrilik. Silakan anak-anak dikeluarkan alat-alatnya dan bahannya. Ya, sudah dikeluarkan semua? Sudah. Apakah ada anak yang tidak membawa? Tidak. Tidak, bagus.
Berarti anak-anak itu disiplin, tertib, ada tugas selalu membawa. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai membuat pot tanaman hias yang lucu dan unik. Siapkan pola gambar yang akan Anda tempatkan pada botol plastik tersebut. Misalnya tadi gambar apa saja anak-anak? Kucing, beruang, kelinci, dan hewan-hewan favorit Anda. Silahkan gambar dulu sebentar. Silahkan gambar. Ayo Mbak Oni, gambar dulu yang bagus. Habis menggambar apa? Kelinci. Bagus. Mas Fadli? Kuda. Oke, kepala kuda ya. Nafinsa? Kucing. Ilham? Beruang. Bagus ya. Ya. Sudah selesai anak-anak? Nah, coba tolong saya lihat. Kesa, tunjukkan. Ya, bagus. Faiz. Oke, masih kurang sedikit. Onik. Yo, juga masih kurang. Fadli. Sudah. Ilham. Bagus. Nah, untuk melanjutkannya kita menunggu temannya dulu sebentar biar selesai semuanya, baru kita lanjutkan. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, sekarang langkah berikutnya setelah kalian gambar polanya tadi, langkah berikutnya kalian potong ya sesuai gambar tadi yang kalian gambar. Silahkan dipotong dulu yang halus, bekas potongannya tidak kasar biar tidak mengenai tangan kalau megang nanti. Motongnya bagaimana anak-anak? Mengikuti pola yang anak-anak gambar. Ikuti pola gambar tadi. Ya, pinter motongnya. Agak sulit ya kalau gambarnya kepala kuda, kira-kira agak sulit ya. Ya, pelan-pelan. Kalau kelinci bagaimana? Lebih mudah atau lebih sulit? Mudah. Kalau kelinci itu lebih mudah motongnya, mengikuti pola. Sudah selesai? Sudah. Coba kalian raba, halus belum potongan kalian? Sudah? Ya. Kalau sudah halus kita melanjutkan langkah berikutnya. Tadi sudah motong sesuai dengan polanya. Kemudian kalian cat potongan botol yang telah kamu bentuk tadi dengan cat akrilik. Kalian cat, ambil catnya dulu. Cat akrilik yang berwarna dasar putih. Yang halus ya ngecatnya. Rata. Ini bagus sekali ini. Ini masih kurang. Tidak apa-apa, nanti hasilnya semuanya bagus. Sudah semua anak-anak? Ya, terima kasih.
Setelah dicat pakai akrilik, kemudian masih memerlukan cat lagi. Didobel ya, dobel dengan cat yang warnanya sesuai dengan karakter. Karakter apa? Karakter pola yang Anda gambar. Berilah mata atau gambar mata. Berilah gambar hidung. Sudah? Gambar mata dan gambar hidung? Sudah. Gambar telinga. Semua itu kalian tempatkan pada pola gambar yang kalian tempelkan tadi. Supaya apa anak-anak? Diberi gambar mata, gambar hidung, atau gambar telinga. Supaya menarik. Supaya laku. Nah, supaya laku. Sudah semua? Kalau sudah, yang terakhir. Diapakan ya kalau sudah semua? Yang terakhir? Oh, dijemur. Yang terakhir keringkan sampai cat tersebut tidak melumer. Sampai kering, diamkan dulu. Setelah kering, jadilah sudah siap dijadikan hiasan. Untuk menjadikan pot hias gantung, bisa diberi gantungan tali pada kedua sisinya. Wah, hasilnya dari anak-anak bagus-bagus. Jadi, kalian nanti manfaatkan lagi waktumu itu di rumah. Setiap ada waktu luang, gunakan untuk membuat pot tanaman hias. Apalagi ini sudah musim penghujan. Untuk membuat tanaman yang ada di depan rumahmu agar tampak asri, rapi, menyenangkan, agar hati kalian senang dan gembira, supaya kita sehat. Marilah kita nyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, sehingga hati kita merasa senang dan gembira. Oke? Ya, menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. Terima kasih, sampai di sini pertemuan dengan Bunda pada saat ini. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa, jaga kesehatan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun, tidak boleh berkerumun. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, demikian sajian kami, SD Negeri Sumber 4, bersama Radio Konata di 100,6 FM. Selama 60 menit, kami sudah hadir dalam siaran pembelajaran. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Mengendarai kuda hari Sabtu malam, naik kuda melintasi kota. Terima kasih banyak untuk semuanya. Senang mendengar saya.